Mulai ya, dihitung 4, 3, 2, 1. Selamat sore Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Kita berjumpa lagi di forum Ruang Rabu PMLP Unika Sugio Pranoto dan Agora. Saya lupa persisnya ini acara yang keberapa, tapi semua acara Ruang Rabu PMLP Unika Sugio Pranoto dan Agora ini kami unggah di YouTube Agora. Jadi silahkan menengok ke situ. Sore ini kita akan membahas literasi krisis iklim. Ya, ini satu topik yang saya kira penting dan juga menarik dan pasti seru, menimbulkan banyak kontroversi. Yang akan membahas ini rekan kita Beni Danang Setianto. Ini satu acara yang saya kira tujuannya adalah membangun literasi kepada masyarakat tentang apa saja, dan sore ini tentu tentang krisis iklim dan lingkungan pada umumnya. Jadi tujuannya literasi ya tentu pencerahan. Oke, saya kira kita langsung mulai. Pak Beni Danang Setianto, saya persilahkan sekitar 20-25 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Setelah itu secara cair Ibu dan Bapak sekalian silahkan berkomentar atau mendebat atau menambahkan hal yang penting. Mari kita mulai. Pak Beni, silahkan. Ya, terima kasih Pak Doni, Ibu dan Bapak. Saya rasa saya tidak memberikan paparan yang mendetail gitu ya. Kemarin ketika ngobrol yang mau dilakukan adalah saya membuat beberapa pokok pikiran yang kemudian kita bahas secara bersama-sama. Jadi tentu saja narasumbernya adalah Ibu dan Bapak yang saat ini hadir di ruang ini, dan siapa tahu kalau nanti dipublikasikan lebih jauh akan tercipta komunikasi yang lebih luas lagi. Ya, pertama adalah ketika kita ngomong tentang literasi climate crisis atau krisis iklim gitu ya. Pertanyaan yang muncul dan seringkali mengusik hati saya itu adalah bahwa selama ini ada banyak orang, termasuk mungkin saya termasuk di dalamnya, merasa bahwa kita harus menyelamatkan lingkungan. Save the environment itu sudah digagas sejak lama. Tetapi kalau melihat dan kemudian membaca data-data yang ada, jangan-jangan mereka yang menyebut dirinya sebagai penyelamat lingkungan ini, itu sebenarnya sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia ini sebenarnya lebih butuh diselamatkan dari dirinya sendiri daripada kita yang menyelamatkan lingkungan, dalam artian tertentu bahwa kemudian kalau kita tidak melakukan sesuatu, lingkungan rusak, dan kita tetap akan selamat meskipun lingkungannya rusak. Yang terjadi kan sebaliknya. Yang terjadi bahwa sebenarnya manusia lebih membutuhkan lingkungan, dan lingkungan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan kita. Dari mana saya muncul seperti ini? Saya mau pakai gagasannya si Thomas Malthus. Malthusian itu mengatakan bahwa pertumbuhan manusia katanya seperti deret ukur, sementara pertumbuhan produksi makanan seperti deret hitung. Artinya ketika manusia berkembang dengan cepat, maka tidak ngejar produksi makanannya. Tetapi tentu saja yang dimaksud bukannya sekedar makanan ya, tetapi daya dukungnya. Mari kita lihat gitu ya. Pada tahun 1800-an, dari data yang tercatat, jumlah manusia di bumi ini hanya sekitar 1 miliar. Lalu butuh sekitar 130 tahun dari 1 miliar itu menjadi 2 miliar. Nah ini yang menarik. Butuhnya 130 tahun. Cuma setelah itu percepatan pertumbuhan manusia ini memang luar biasa gitu. 1830 kita 2 miliar, 1960 itu sudah 3 miliar. Nah, setelah 1960 itu rata-rata hanya butuh belasan tahun. Data 1975 itu kita sudah 4 miliar. 12 tahun berikutnya, 87, ketika Brennan Report dituliskan,
dengan limit to growth-nya itu sudah menunjukkan ada sekitar 5 miliar penduduk di bumi ini. Itu 12 tahun. Bandingkan dengan tadi, yang dari 1 ke 2 itu butuh 130 tahun. Dan percepatan itu begitu cepatnya. Gitu. Nah, kalau itu kemudian di cross-check dengan hilangnya biodiversity, wah itu langsung kelihatan. Maka kalau melihat kondisi yang semacam itu, tadinya ilmuwan-ilmuwan masih menggunakan istilah yang agak jauh dari kacamata umum gitu ya. Tercatat kalau dari sejarah 1824 itu sudah ada seorang fisikawan yang menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan greenhouse gases. Gas-gas rumah kaca itu mulai diintrodusir. Nanti Pak Budi mungkin bisa meng-clearkan lebih jelas lagi. Tetapi artinya bahwa tadinya membuat wacana-wacana yang jauh dari manusia kebanyakan itu. Ternyata dengan melakukan semacam itu, dampak perubahan behavior terhadap manusia ini nggak terlalu signifikan. Lalu semakin lama mulai muncullah strategi-strategi yang seringkali kemudian disebut sebagai apokalips strategi, menakut-nakuti bahwa dunia ini akan hancur, dunia ini akan rusak, dunia ini akan menuju kepada hari kiamatnya. Nah, strategi-strategi itu yang membuat memang kemudian didukung dengan data-data yang semakin jelas. Gitu. Bukunya si Kersen 1962, si Rachel itu dengan Silent Spring-nya menunjukkan bagaimana penggunaan pestisida yang kemudian menghilangkan banyak spesies yang lain dan serangga tentunya akan membuat musim semi kita itu menjadi sepi. Kenapa ya? Karena kalau nggak ada makanannya, burung itu akan punah dengan sendirinya gitu. Sehingga yang mestinya di musim semi kita bisa mendengarkan lagi kicauan burung, tidak lagi hanya sekedar kicauan burung gagak ketika di musim dingin, tapi musim semi sudah akan semakin bervariasi kicauan burungnya, itu akan menjadi hilang. Maka ya springnya menjadi sangat silent gitu. Tambah lagi wacana yang kemudian menunjukkan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu secara bersama-sama, di tahun 68 si Gareth Hardin memunculkan gagasan akan terjadi tragedi bersama umat manusia, tragedy of the common. Gagasan-gagasan itu muncul gitu. Lalu respon dunia pada saat itu 1972 kita kenal pertemuan puncak bumi yang pertama di Stockholm dengan deklarasi Stockholm-nya untuk mencoba mengingatkan bagaimana gerak pembangunan itu harus diselaraskan dengan lingkungan, human nature. Itu yang dipakai sebagai jargon pada saat itu. Nah, menariknya adalah justru ketika gerakan dunia, terutama negara-negara maju, developed countries, mengajak seperti itu, salah satu yang kemudian diblame, disalahkan, itu adalah ketika negara-negara berkembang tidak mampu mengendalikannya demi pertumbuhan. Ya, perdebatannya pada saat itulah di situ. Tolong buat dibatasi pertumbuhannya. Nah ini kan muncul ketidakfairan ketika negara maju, sudah menikmati, sudah merusak alam lebih dahulu, lalu ketika negara berkembang mau ikut-ikutan niru, ditahan dengan tolong dong batasi pertumbuhannya ya, our common future-nya itu nanti akan jelek loh, akan bahaya ya. Maka kemudian ada serangan balik dari negara-negara berkembang yang kemudian dalam perkembangan itu meminta bahwa kalau ngomong tentang perlindungan lingkungan, mestinya jangan hanya berhenti pada perlindungan lingkungannya, tetapi kebutuhan kami untuk membangun, kebutuhan negara berkembang untuk membangun, itu juga harus dipikirkan. Dan shifting itu akan kelihatan kalau kita baca dari komitmen-komitmen internasional, dari yang tadinya disebut sebagai human nature, pertemuannya sudah mulai menggabungkan, setidak-tidaknya menunjukkan ada dua elemen yang sama pentingnya.
Environment and Development. Dalam pertemuan KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro, branding yang dipakai sudah Environment and Development. Artinya memang dua hal ini yang kemudian harus selalu digeluti gitu ya. Nah, balik lagi. Nah, sudah mulai ada rasa, sudah mulai ada kepedulian, tetapi konsepnya ketika sampai di Rio sekalipun itu masih ini adalah dua entitas yang berbeda. Environment and Development. Konteksnya kemudian semakin tajam ketika bagaimana kita menyatukan itu. Bagaimana kita menggarap itu secara paralel gitu ya. Nah, yang menarik kan kemudian di pertemuan itu juga mulai gagasan untuk memunculkan, merumuskan di dalam menyatukan environment development itu mulai diperkenalkan juga apa yang disebut dengan climate change, perubahan iklim. Pembangunan-pembangunan yang mendorong terjadi ke sana gitu ya. Itu mulai bergerak ke sana, ada perubahan iklim. Istilah itu mulai diintrodusir secara lebih fokus lagi di situ, meskipun sebagai sebuah istilah sudah mulai muncul sebelumnya, ya, tapi menjadi semakin mengkerucut di situ. Kemudian juga ketika dibentuk intergovernmental panel untuk secara khusus menggarap tentang climate change ini, perubahan iklim ini. Nah, yang menarik seperti yang saya sampaikan di bagian awal, bahwa dari laporan-laporan asesmen mereka, semakin ke sini semakin tegas, semakin yakin yang namanya climate change ini sumber utamanya benar-benar hanya apa yang dilakukan manusia. First assessment-nya menunjukkan yang pertama dia sangat fisikal, menunjukkan bagaimana derajat bumi ini naik berkisar antara 0,3 sampai 0,6 gitu. Itu di first assessment-nya. Di second assessment-nya tahun 1995, IPCC ini sudah semakin yakin bahwa manusia bertanggung jawab terhadap climate change ini. Maka kemudian muncul berbagai macam perjanjian tambahan, Kyoto Protokol, yang mendorong agar negara-negara itu mulai mengendalikan emisi-emisinya itu. Termasuk juga di dalamnya kemudian komitmen-komitmen individual masing-masing negara itu semakin dipertegas. Lalu di dalam laporan-laporan berikutnya, Intergovernmental Panel on Climate Change ini juga semakin menunjukkan, misalnya laporan keempatnya angkanya sudah semakin ngeri kalau kita baca gitu. 90% yang menyebabkan ini adalah human emissions. Nah, maka gagasan save the environment itu bukan karena manusianya mampu menyelamatkan lingkungan, tetapi manusia menjadi penentu utama, aktor utama di dalam konteks lingkungan ini untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri, bukan mengatur lingkungan, mengendalikan dirinya sendiri, untuk mulai bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ini. Nah, pertanyaannya kan kemudian bahwa ketika dunia sudah marak seperti itu, seringkali komitmen-komitmen internasional itu dimentahkan dalam tanda petik ketika negara-negara yang sebenarnya dianggap paling bertanggung jawab, besar juga kontribusinya terhadap terciptanya climate change, justru kayak main-main gitu, opt in and opt out gitu. Amerika Serikat itu kan paling seperti itu. Bush out, Clinton masuk, di out lagi, Obama masuk, in lagi, Trump jadi presiden, di out lagi gitu ya. Sehingga komitmen negara besar itu menjadi apa ya? Saya tidak mengatakan mengencourage, tapi membuat kemudian negara-negara lainnya, apalagi kalau ngomong tentang negara-negara berkembang, tuduhannya kan, kamu aja kayak gitu kok, masih kayak gitu, ngapain gitu, mendorong kami untuk menyelamatkan lingkungan ini gitu. Dan di satu sisi
Indonesia dalam istilah yang disebut dengan national determined country itu menunjukkan angka yang cukup ambisius yang dicapai gitu ya. Dalam konteks ini karena menganggap ini sudah menjadi sebuah krisis yang dikejar itu sampai bahkan kalau statementnya itu 29% penurunan emisi kalau sendiri, kalau dibantu dengan negara-negara asing dengan model joint implementation, international emission trading, mungkin Indonesia akan bisa mencapai 41%. Nah, balik pada pertanyaan awalnya, kalau kondisinya semacam ini terus, maka istilah climate change itu dirasa kurang nendang. Kayaknya butuh istilah yang jauh lebih kuat lagi. Nah, istilahnya apa? Nah, ini teman-teman komunikasi nanti bisa mengatakan, kalau kita mengganti istilah itu apakah kemudian akan mengubah persepsi tertentu yang mendorong kita menjadi lebih peduli. Yang sekarang dimunculkan kemudian adalah climate crisis. Karena memang ya ternyata kesepakatan-kesepakatan itu benar-benar tidak bisa memenuhi sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, kalau tidak, maka tentu saja tadi gambaran-gambaran dunia yang akan kiamat itu, apokalips itu semakin dekat terwujud. Gambaran sederhananya kira-kira seperti itu dulu dari saya, Pak Doni. Mari kita mendalami lagi beberapa data dan detail ceritanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Benny. Jadi tadi Pak Benny pertama mengungkap bahwa penduduk bumi ini makin bertambah. Ya, dia menggunakan teori Malthus itu, sementara pembaikan lingkungan itu tidak secepat pertambahan jumlah penduduk. Nah, kemudian ia juga menunjukkan kebijakan-kebijakan terkait dengan perubahan iklim pada level internasional itu juga tidak dijalankan secara konsisten, berubah-ubah. Setiap rezim dalam satu negara itu bisa punya kebijakan yang berbeda-beda tentang lingkungan, tentang iklim, ya, yang menyebabkan kesadaran kita akan krisis lingkungan yang mengarah ke kiamat ini, apokalips ini, itu tidak pernah nyampe. Jadi di bagian penutup Pak Benny menunjukkan bahwa istilah climate change atau perubahan iklim ini kurang nendang untuk memunculkan kesadaran bahwa kita itu sudah dalam krisis, ya, sehingga perlu diganti mungkin istilah itu sehingga memunculkan kesadaran itu. Ya, saya kira bisa memberi komentar, tanggapan, atau kritik, atau tambahan informasi yang akan meramaikan diskusi ini. Silakan, siapa yang memulai? Saya boleh ya, Pak? Monggo, Bu Inneke. Ya, baik. Apa yang disampaikan Pak Benny sih tadi memang menggelitik ya, karena saya juga ketika dapat topik ini kemudian mencari beberapa informasi, ternyata sebutan itu ternyata memang mungkin berkaitan dengan banyak interest. Jadi kalau tadi sebenarnya emisi gas rumah kaca ditemukan sebelum tahun 1900-an, tapi penemuan yang kemudian cukup menyentakkan itu kan baru disadari ketika NASA menyampaikan adanya global warming. Jadi pemanasan global di tahun 1988. Ya. Tapi kemudian di tahun 2000 mungkin banyak kepentingan yang merasa terancam di sini sehingga istilah global warming ini nggak lagi dipakai, tapi kemudian diubah menjadi climate change. Di tahun 2006, Al Gore dengan pidatonya yang cukup menggebu-gebu mulai menyerukan yang namanya climate crisis karena dirasa kalau climate change itu kemudian ya yang namanya iklim pasti berubah.
Dan itu merupakan hal yang wajar. Tapi terkesan kemudian di sini campur tangan manusia sebagai penyebab perubahan tersebut, ini kemudian menjadi diminimalkan. Sehingga kemudian Al Gore saat itu kan sangat aktif di berbagai forum untuk mengenalkan mengenai krisis ini. Nah, di tahun 2018, itu ada yang menyebutkan bahwa The Guardian menyebutnya lebih tepat ini global heating. Kalau global heating itu tidak sekedar panas, karena kalau dalam ilmu fisika, global heating ini sebenarnya adalah energi. Jadi yang namanya ya alam ini kalau dalam pandangan pandangan para saintis sebenarnya kan material itu berubah dari satu bentuk ke satu bentuk yang lain dan itu melepaskan energi, sehingga pemanasan istilahnya global heating ya. Kalau disebutkan di bahasa Indonesia heating sebenarnya juga panas, tapi pengertiannya beda. Baru di tahun 2019 Oxford kalau tidak salah menyerukan kembali climate emergency. Nah, kalau menurut saya sih seberapa meskipun kita mencoba melakukan denial, tapi mau nggak mau semakin ke sini itu semakin memang terasa bahwa perubahan iklim yang ekstrim ini memang sudah betul-betul terjadi. Jadi kalau sekarang ini di bulan yang seharusnya panas, tiba-tiba ada hujan yang sangat lebat, Texas yang begitu keringnya, kemudian tiba-tiba salju turun dengan dahsyatnya sehingga memutus semua aliran energi karena mereka kehabisan energi untuk heater. Fenomena itu semakin lama semakin kita lihat dan kemudian ini ya mau nggak mau orang mengakuinya. Hanya mungkin bagaimana kemudian semua pihak bisa berkontribusi. Kalau pemerintah kan cenderungnya tadi ya, mereka semua negara itu kan cenderungnya oke, kita mengurangi emisi, kemudian emisi pasti dikurangi dari kegiatan yang paling mayor. Kalau Indonesia jelas karena kebakaran hutan misalnya atau peralihan lahan itu yang menjadi sasaran utama. Tetapi kalau kita lihat data bahwa penyebab greenhouse gases salah satu yang paling banyak adalah misalnya pertanian. Nah, kita belum melihat action plan yang betul-betul nyata dan kemudian juga bisa dilakukan sejauh yang saya tahu mungkin atau sependek yang saya tahu karena saya juga tidak terlalu mendalami hal ini. Rencana apa dari pemerintah yang kemudian bisa mencapai itu dari banyak sisi, tidak hanya masalah deforestasi saja atau peralihan lahan. Bahkan saat ini kita lihat kalau pemerintah sekarang kan justru mengalihkan sekian banyak lahan di Kalimantan dari gambut menjadi kemudian lahan untuk pertanian untuk mencukupi pangan. Ini pun sangat kontroversial. Nah, menurut saya sih memang ini akan selalu terjadi karena tarik-menarik banyak kepentingan sehingga istilah itu kadang sangat ekstrim, kadang kemudian bisa kemudian diperhalus, tetapi faktanya kita semua tahu bahwa ya sesuatu sedang terjadi terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Tapi saya sepakat tadi bahwa kalau Pak Beni bilang ya by nature sebenarnya kita memang menyelamatkan diri sendiri karena manusia itu kan memang insting utamanya adalah bertahan. Dan kita tahu bahwa dengan bertahan kita bisa bertahan kalau misalnya lingkungan tempat kita tinggal itu memang kemudian bisa lestari. Kalau tidak ya sama-sama habisnya, mungkin seperti itu. Makasih Pak Doni. Ya, jadi tampaknya yang kita mungkin perlu fokus dulu ke persoalan mengapa kesadaran tentang krisis iklim ini, krisis lingkungan secara umum, itu kok susah sekali muncul pada masyarakat global ini. Ya, mungkin ada yang mencoba menjelaskan itu. Saya kira tadi Bu Inneke sudah mulai dengan satu topik bagus tentang kasus di Kalimantan, lahan gambut yang dirubah menjadi pangan, tempat untuk pertanian pangan yang juga kontroversial. Ya, apalagi kalau kita mengingat di Kalimantan itu banyak sekali tanah-tanah dengan hak ulayat dari masyarakat adat, Dayak dan sebagainya. Jadi bagaimana menyelesaikan
memunculkan kesadaran bahwa kita itu krisis pada semua lapisan masyarakat, baik masyarakat pada adat ataupun kelas menengah ataupun pada masyarakat tingkat dunia. Siapa yang mau masuk ke situ? Silakan. Saya bisa. Saya mencermati kebijakan perubahan iklim khusus di Indonesia sejak kepemimpinan SBY. Memang ketika era Pak SBY itu ada perancangan penurunan emisi sampai tahun 2030 dengan program-program yang disetting untuk itu. Tetapi memang kebijakan ini terkesan terputus gitu ya, terputus meskipun kalau kita lihat dalam era Pak Jokowi pertama itu ada yang disebut bagaimana upaya untuk perlindungan lingkungan. Tetapi untuk perubahan iklim itu sampai saat ini tuh yang tidak terlihat kebijakan itu tersambung dengan era yang sebelumnya, karena memang penurunan emisi salah satunya itu paling gencar disampaikan pada waktu zaman Pak SBY dengan adanya berbagai rancangan membuat sumber-sumber energi terbarukan. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Doni terakhir, ini yang saya ingin sambungkan dengan persoalan kesadaran. Kalau tadi yang dari era kebijakan atau dari porsi kebijakan itu kan memang top down. Tetapi yang dari bawah, sebetulnya karena saya banyak bekerja bersama teman-teman di pesisir, khususnya Semarang Demak, sebetulnya para petambak, kemudian nelayan sudah merasa ada perubahan karena ada perubahan iklim. Perubahan yang mereka temui adalah satu, pengurangan pendapatan livelihood mereka karena mereka harus berlayar lebih jauh untuk memperoleh tangkapan yang lebih besar yang tidak terpengaruh dengan kalau kenaikan air laut di pesisir tadinya kan mereka bisa menangkap hasil yang cukup buat mereka, tetapi dalam perkembangannya dalam keterbatasan mereka harus melaut lebih jauh untuk mendapat tangkapan lebih banyak. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan kenaikan air laut ini yang mengubah struktur di wilayah pesisir, yang menyebabkan adanya beberapa hal yang mereka rasakan. Ini menurut saya, pengalaman ini menurut mereka menyadarkan mereka tentang perubahan iklim. Yang pertama adanya perubahan salinasi air. Jadi air tawarnya berubah di wilayah Semarang Demak itu sudah berubah menjadi air asin. Nah, itu muncul kesadaran mereka, oh ini yang dimaksud dengan kenaikan air laut karena perubahan iklim. Yang berikutnya di wilayah Demak, Sayung, itu mereka berubah ya, dari tadinya menangkap udang, kepiting, sekarang berubah gitu. Karena ada kesulitan, tidak seperti yang lalu mereka mudah menangkap dengan jumlah yang stabil gitu dibanding tahun-tahun yang lalu. Nah, ini ada perubahan. Ini mempengaruhi mereka juga membentuk identitas wilayahnya. Meskipun identitas wilayah itu selain disadari sebagai bentuk yang harus dilakukan karena adanya kondisi yang berubah, tapi yang berikutnya memang di sisi lain itu adalah bentuk yang mereka lakukan untuk menolak pembangunan tol Tanggul Laut Semarang Demak, karena mereka juga merasa pembangunan ini nanti akan berdouble dampak pada mereka mengikuti juga perubahan iklim. Nah, kesadaran ini karena apa yang dialami itu yang dialami oleh masyarakat pesisir di wilayah Semarang Demak. Itu barangkali Pak Doni yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Li. Jadi ini menarik yang disampaikan Bu Li ini adalah bahwa pada aras
lokal, banyak masyarakat-masyarakat yang terkait dengan profesinya, tadi Bu Uli banyak menyebut nelayan, itu sudah paham perubahan iklim itu betapa itu merugikan mereka, secara ekonomi merugikan mereka, secara energi untuk mencari ikan itu mereka butuh lebih banyak energi untuk sampai ke tengah laut, dan mungkin juga kesehatan tapi tidak disampaikan. Nah, Bu Inneke tadi juga sedikit menyinggung soal hal yang kurang lebih sama, bahwa pada aras lokal itu sebenarnya masyarakat sudah paham. Tapi pertanyaannya, mungkin ini saya ajukan ke Pak Beni dulu sebelum ke yang lain. Mengapa wacana lokal ini itu tidak muncul di dalam wacana entah itu ilmiah, akademik tentang perubahan iklim ataupun wacana politik tentang politik, maksud saya pemerintahan yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ya langsung terkait dengan apa yang dialami oleh warganya pada aras lokal tadi. Silakan Pak Beni dulu. Enggak, mungkin kembali lagi ya, tanpa harus melakukan benturan gitu. Mungkin kita juga harus lebih cermat dan yang dimaksud dengan bagaimana mengartikulasikan keresahan lokal ini ke dalam kebijakan politik itu di mana gitu ya. Amerika Serikat sendiri misalnya, kalau kita melihat koalisinya yang menolak Trump dalam konteks kebijakannya untuk lingkungan, itu cukup banyak negara bagian, atau kalau negara bagiannya tidak, bahkan gubernur negaranya tetap setuju dengan Trump tidak ada global warming, tapi kota-kotanya yang menolak cukup banyak gitu. Kota Miami wali kota Miami dengan gubernur Florida itu berantem terus. Karena Miami sudah sangat merasakan sama seperti Semarang nih. Rob-nya Miami itu bahkan kalau lihat laporannya dan lihat video-videonya di Miami itu lebih mengerikan daripada Semarang sebenarnya, rob-nya. Sehingga wali kota Miami mengatakan, saya harus mengeluarkan sekian banyak anggaran untuk selalu memperbaiki jalan, terus membuat rumah-rumah pompa dan segala macam itu. Tetapi gubernur Florida-nya tetap enggak. Dia mengatakan enggak ada global warming itu karena dia. Nah, artinya tetap gerakan itu ada di dalam konteks tertentu. Negara-negara Eropa saya rasa lebih dalam tanda petik ya, lebih bisa terartikulasi dengan baik meskipun partai-partai hijau tetap tidak bisa menjadi yang dominan gitu. Hanya tadi baliknya adalah pada isu yang mana nih? Isu yang mana yang kemudian juga akan membedakan gerakan-gerakan masyarakatnya gitu. Gerakan untuk membeli barang-barang yang organik itu semakin menguat. Meskipun juga kita bisa mengatakan ya itu kan gimmicknya kelas menengah juga gitu. Kelas menengah mulai tergila-gila dengan organik-organik itu. Jangan mengharapkan. Sebentar Pak Beni. Jadi pertanyaan saya ini saya arahkan ke pertanyaan akhir Anda tadi. Mengapa kesadaran akan apokaliptik ini itu tidak muncul pada level kebijakan di internasional maupun di tingkat nasional? Kalau melihat itu, paling gampang merujuk ke tempatnya Bu Inneke tadi, bahwa kepentingannya masih berbeda. Kesepakatan kalau ketemu di KTT Bumi Bayi yang terakhir di Paris misalnya, mereka setuju ada itu, mereka tanda tangan. Tapi ketika kemudian delegasi itu kembali ke negaranya masing-masing, kan perdebatannya jadi berbeda. KLHK betul dia ambisi banget gitu ya untuk bikin pengurangan emisi itu. Rencana aksinya clear banget. Tetapi ketika kemudian dihadapkan dengan ESDM misalnya, langsung lemah karena SDM-nya masih sangat pro batu bara. Gimana kalau model seperti itu gitu ya? Ketemu sama yang menteri yang lainnya juga sama gitu. Sementara Menteri KLHK sendiri, dia bukan menteri yang punya departemen yang bisa bergerak sampai di tingkat dinas. Fungsinya hanya menteri negara yang sifatnya koordinatif. Nggak bisa kemana-mana juga. Gitu. Nah, kenapa Jokowi tetap mempertahankan Menteri KLHK yang semacam ini? Ya, perdebatan di dalam lingkar ring satunya Jokowi juga akan bisa mempengaruhi itu. Tetapi juga di sisi lain tadi, bahwa memang merasa itu belum menyentuh mereka gitu. Selalu saya senang cerita tikus yang
yang pemiliknya itu punya tiba-tiba mendatangkan perangkap tikus gitu. Tikus itu sudah merasa ada ancaman, tapi karena itu ancaman buat tikus secara direct gitu. Ketika dia lapor ke ayam, ayamnya mengatakan enggak, perangkap tikus itu bukan ancaman buat saya, ayamnya enggak mau. Lalu kemudian lapor ke kambing, kambingnya juga mengatakan perangkap tikus itu kecil, gampang rusak oleh kaki saya gitu. Nah, tikusnya takut, sembunyi, berusaha untuk menyelamatkan diri. Nggak taunya di situ ada ular. Gitu. Ularnya karena nggak nemu tikus, dia makan ayamnya. Ketika ayamnya hilang, ternyata ayamnya adalah ayam kesayangan anaknya. Anaknya komplain sama bapaknya, ini kok ayam kok nggak pulang-pulang setelah maghrib gitu. Bapaknya kemudian mencari ayamnya di sekitar rumah nggak ada, sampai di luar rumah. Karena sampai di luar rumah, tetangga-tangganya kemudian, loh, kenapa Pak nyari ayam? Ayamnya nggak ada, nggak ketemu, terus jangan-jangan dimakan ular. Pencariannya berubah, jadi makan ular, dari mencari ular itu. Setelah ularnya ketemu, senang kan, dibelah, kemudian ternyata benar ada ayamnya di dalam itu. Dengan heroisme yang sangat luar biasa, bapaknya pulang, katakan sama anaknya, nah ayam sudah ketemu, tapi mati. Lalu karena itu tinggal di rumah itu ada di kampung, maka kemudian mereka ngobrol-ngobrol sampai saatnya makan malam gitu. Ketika makan malam, bapaknya bilang sama ibunya, ini tamu-tamu ini, tetangga-tetangga ini tadi ikut bantu loh nyari ayam yang kemudian nemu ular itu. Mbok dikasih makan. Lah sudah nggak punya apa-apa, ya sudah kambingnya dibeleh, gitu. Kambingnya aja dipotong. Gitu. Artinya tikusnya sebenarnya merasa bahaya, tetapi karena tadi si ayam itu tidak merasa itu adalah langsung terkait dengan dia, kambing tidak merasa bahwa itu bahaya yang cukup mengancam dia masih jumawa gitu. Karena kepentingannya kan belum terusik. Gitu. Yang selamat ya tikusnya. Nah, saya nggak tahu kita yang ada di sini itu termasuk tikusnya atau termasuk ayamnya gitu ya. Punya masuk kesadaran semacam itu nggak? Sama seperti tadi, kalau Bu Uli bilang yang di nelayan sudah mulai merasakan itu. Pertanyaan, yang di pertanian gimana? Pertanian padi kita yang masih boros air gimana gitu? Ada nggak inovasi yang semacam itu? Pak Budi mungkin bisa cerita lebih banyak. Iya, silakan Pak Budi sebelum saya ke Pak Rian dan Pak Tian. Ya, saya justru ingin masuk ke teman-teman komunikasi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Inneke tadi bahwa sebenarnya salah satu yang bertanggung jawab pada penggantian istilah climate change ke climate crisis itu salah satunya yang membuat announcement itu koran malah ya. Koran itu Guardian itu salah satunya yang saya baca lah. Bahwa tapi ada pembenarannya. Jadi yang namanya climate emergency dan climate crisis itu sama. Pembenarannya adalah kalau IPCC tahun 2014 sampai laporan yang 2014 yang mulai dari 2007 sampai 2014 itu kan mengatakan bahwa skenario perubahan iklim itu sampai nanti dalam 100 tahun itu bisa sampai 2, sekian derajat itu nggak masalah gitu. Tapi ternyata pertemuan di Paris 2015 kan mengatakan 1,5 aja udah ya, jadi climate change temperature rise of 1.5 centigrade itu sudah problem. Nah, kalau mengikuti skenario itu kenaikan sampai titik ini sudah sangat mendekati 1,5, makanya kemudian dirubah tone-nya, nadanya dijadikan climate crisis. Tapi bagi saya problemnya adalah kalau bicara perubahan iklim atau krisis iklim ya, itu dari perspektif lingkungan ya, itu memang saya selalu mendua. Ya, menduanya itu karena apa? Yang pertama, ya, ini menjawab juga apa yang disampaikan Bu Uli ya, dan mungkin pernah saya tulis dan Pak Beni salah satu yang menanggapi mungkin ya pada saat itu di salah satu radio. Jadi memang paling asik itu menggunakan jargon lingkungan global, itu paling asik. Ya, jadi global environmental jargon atau kalau bahasa teknisnya ya global environmental measures ya, tolok ukur lingkungan yang global. Nah, ini kan mulainya orang bicara tentang jejak-jejak itu loh, footprint, mulai dari ecological footprint, kemudian carbon footprint. Wah, seksi banget. Begitu bilang carbon footprint itu seksi.
Ya, ukuran karena segala sesuatu bisa dikarbonkan. Ya kan? Jadi untuk buat t-shirt nih butuh berapa, setara dengan berapa kilogram ekuivalen ya, CO2 ekuivalen dengan CO2. Semua bisa jadi. Nah, ini problemnya secara konsep ilmiah seksi, menarik, mudah diikuti. Banyak mahasiswa saya, mahasiswa kita mungkin juga melakukan penelitian tentang ini karena gampang hitungnya, ya, gampang hitungnya. Berapa sih biayanya, berapa carbon footprint makanan yang dihambur-hamburkan, sebuah makanan yang sudah siap mau dimakan, food waste tapi nggak dimakan. Itu yang disebut sebagai food waste, bukan yang hilang jerami atau polong kacang yang nggak dimakan gitu ya, tetapi ini yang benar-benar sudah jadi makanan nih, sudah jadi soto, sudah jadi gado-gado, itu yang dibuang banyak ya. Kemudian kita bicara tentang food waste dihitung karbonnya, ya kan? Itu seksi secara ilmiah menarik, kuantitatif. Kemudian maka bahasanya menjadi, istilahnya kan menjadi lebih baik kita bicara tentang perubahan iklim karena tolak ukurnya gampang. Tolak ukurnya adalah emisi gas rumah kaca, salah satunya karbon dioksida. Nah, kenapa mendua? Karena fokusnya pada hal-hal yang sifatnya global seperti itu. Jadi ada pencemaran, itu juga bisa dihitung karbon footprint-nya berapa. Ada persoalan transportasi, ya emisi mobil pakai mesin solar yang jelek sehingga sistem emisinya nggak bagus, dihitung pakai karbon bisa. Satu orang naik mobil sendiri seperti saya gitu ya, mobilnya besar, orangnya satu, itu berapa karbon footprint-nya bisa dihitung. Hal-hal seperti itu bisa dihitung. Sehingga melupakan yang kecil-kecil Bu Uli tadi. Hal-hal itu yang saya sedihkan tuh, pencemaran itu kalau diukurnya pakai carbon footprint, manusianya hilang. Jadi manusia sebagai aktor dan korban itu menjadi diminimalkan. Problemnya itu satu. Yang kedua, supaya nggak terlalu lama. Yang kedua, parameter seperti tadi atau tolok ukur atau jargon tadi itu disebut sebagai agregat. Ya, parameternya agregat. Jadi apapun ujungnya jadi karbon, tapi bukan singular. Kalau singular ya misalnya kandungan merkurinya, penggunaan airnya, ya atau pencemaran plastiknya, jumlah plastik yang dipakai, tapi semuanya jadiin satu currency, satu mata uang. Mata uangnya gas rumah kaca. Jebakan yang kedua adalah ini sangat mudah di hijack, sangat mudah dibajak oleh kepentingan dunia korporasi, sangat mudah, dan itu sudah terjadi sekarang. Jadi sekarang kalau yang namanya pemerintah Indonesia itu mengedepankan green economy. Ini bukan sekedar green economy yang ramah lingkungan, ada tamannya dan sebagainya. Dia green economy ini adalah green economy yang mengandalkan pada net zero emission. Bayangkan istilah-istilahnya itu asik banget, net zero emission. Jadi nggak ada emisi. Yang dimaksud dengan net zero emission ini hati-hati, bukan tanpa emisi. Emisi di satu tempat ditutup oleh penangkapan oleh yang lain. Anda boleh melakukan satu kegiatan, misalnya buang sampah kotor, ya buang sampah kan kotor ya, masuk TPA, tapi begitu pakai insenerator jadi energi, diubah jadi listrik, yaitu net zero energy, net zero emission. Kemudian muncul istilah circular ekonomi, kemudian muncul istilah-istilah yang keren, dekarbonisasi. Sekarang itu jadi istilah besar. Jadi perusahaan-perusahaan akan melakukan dekarbonisasi. Itu bukan berarti nggak pakai karbon, tapi pokoknya emisi karbonnya akan dibayar oleh dirinya sendiri atau pihak lain untuk menangkap karbon. Kemudian ada yang mengatakan karbon neutral, carbon neutralization, jadi netralisasi karbon. Jadi menurut saya sebenarnya we are talking about the same thing, tapi pakai istilah-istilah yang makin lama makin menarik, makin mudah ditangkap gitu ya, tetapi kemudian punya jebakan dia kehilangan detail. Jadi semua disetarakan dengan karbon, semua disetarakan dengan
dengan gas rumah kaca, sampai lupa sebenarnya problem lingkungannya apa. Jadi jangan-jangan malah ini bukan lagi soal tikus ini. Ini sampai tikusnya sudah ganti nama, ya. Jadi sampai lupa ini tikus apa ayam sebenarnya karena ganti nama, ya. Nah, di sini saya kira peran literasi ini hubungannya jelas dengan komunikasi, Pak Doni. Jadi sekarang perusahaan manapun sekarang, tadi saya baru dengar wawancaranya waktu merger Tokopedia dan Gojek ya, GoTo ya, itu omongannya ke situ semua. Jadi mau jadi entitas bisnis yang karbon netral, gitu, yang gitu-gitu. Mungkin motornya para ini ojol ini nanti pakai motor listrik dan seterusnya, seolah-olah listrik itu tidak memanfaatkan sumber daya alam, ya. Jadi karena pikirannya itu yang namanya cleaner production itu ya clean bener. Terakhir, sudah begitu banyak paradoks atau inkonsistensi, problemnya di situ. Jadi Bu Uli tadi bilang pada zaman SBY 26%, sama Bu, yang sekarang juga, ya sekarang bahkan lebih ambisius, bahkan mencanangkan green economy, tapi tindakan-tindakannya tidak semuanya konsisten, Nah, problemnya itu pencemaran menjadi lebih mudah dengan asumsi apa? AMDAL diperlunak, ya kan? Misalnya contoh, AMDAL diperlunak ya otomatis itu sebuah permainan logika aja. Kalau AMDAL-nya berlunak ya pencemaran lebih mudah. Tetapi kan ngukurnya, kita nggak ngukur pencemaran, kita nggak ngukur BOD, COD, kita nggak ngukur nitrat, nitrit di air. Kita itu ngukurnya satu, karbon. Jadi komunikasi jadi penting. Kalau kita ikut-ikutan ngomong krisis karbon, itu belum tentu berhasil, tapi juga tidak jelek, gitu. Ya, kalau tapi kita harus konsisten, kita tambahkan real problemnya itu apa. Karena kalau sudah ngomongnya climate crisis, seolah-olah penyebabnya itu dimanapun di ujung dunia itu ada kerusakan lingkungan. Padahal kan bisa dipinpoint ya mana-mana saja yang bertanggung jawab. Jadi pertanggungjawaban individunya jadi hilang, individual case ya, bukan individu manusia ya. Karena sudah diagregatkan itu. Itu menurut saya ada kelemahannya di situ. Ya, makasih. Iya, jadi Pak Budi tadi itu sudah menyampaikan satu hal penting bahwa wacana paling enggak dalam wacana ilmiah dalam hal ini tentang apa itu namanya pencemaran itu pendekatannya apa Pak Budi itu namanya? Teori racun itu. Bukan hanya teori racun. Jadi gini, penggunaan jargon yang sifatnya agregat ya, agregatif gede gitu, itu kemudian menafikan soal-soal lingkungan kecil gitu. Iya. Ya, dan itu banyak dalam hal bukan hanya kebijakan pemerintah, bukan hanya pada level internasional dan nasional, tapi itu juga di kalangan akademik. Lah ilmuwan juga, kami juga mengalami, misalnya plastik itu saya kira Bu Inneke, ketika kita bicara mikroplastik di seafood, oke. Tapi begitu kita bicara tentang marine litter, kemudian bicara tentang yang formasi plastik di samudra, itu memang kemudian nanti menyederhanakan semua soal kecil-kecil itu yang bahaya. Jadi kita overlook, kita akan gagal untuk melihat persoalan yang kecil. Saya takutnya begitu. Artinya program studi kayak PMLP, mungkin PDIL itu jangan lelah untuk melihat fenomena kerusakan lingkungan akibat ulah manusia itu yang kecil. Kita tidak boleh lelah di situ. Ya, jadi Pak Beni tadi juga sudah ngomong bahwa kesadaran kita tentang krisis iklim ini atau krisis lingkungan pada umumnya itu bisa berbeda-beda karena tidak semua orang terdampak secara sama. Atau kalau terdampak sama, mereka menafsirkan hal yang berbeda. Ya, jadi ini yang menarik jadi problem lingkungan itu saya kira itu membutuhkan pendekatan banyak disiplin, multidisiplin lah. Kemarin kita ribut-ribut soal monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin.
sore ini kita sedang dari berbagai disiplin sedang ngobrolin hal yang sama. Paling enggak kita sedang melakukan multidisiplin ini. Jadi ini soal wacana, berarti dengan demikian. Ya, jadi wacana yang jitu yang bisa menerobos semua kepentingan yang berbeda kalau pada kayak istilahnya Pak Benny tadi, sehingga muncul kesadaran yang sama tentang bahwa kita ini sedang krisis lingkungan. Itu tujuan kita tentang literasi krisis iklim saat ini. Literasi, jadi kita melek bahwa oh ya memang ada krisis iklim. Nah, saya kembalikan ke teman-teman dari komunikasi ini. Saya kalau boleh titip pertanyaan untuk kalau menggunakan istilah krisis iklim dan perubahan iklim itu kira-kira efektif mana gitu kan kira-kira secara komunikasi. Ya. Tapi yang kedua, begitu kita bicara bungkusnya itu iklim, berarti saya beri catatan kaki, kalau kalian ngomongnya iklim terus, ini yang kecil-kecil nih nggak dilihat loh. Karena begitu iklim itu manusianya nggak kelihatan sebenarnya. Manusia baik yang pelaku, ya polluters pay principle-nya kan rada angel ya, agak dikolektifkan gitu loh. Yeah. Polluters pay. Monggo silakan. Kita tuh ya silakan Pak Rian, Pak Tian bicara. Oke Pak, saya mau bicara dari sisi media massa dulu ya. Karena tadi saya mendengar ada beberapa istilah di tahun 92 istilahnya apa, tahun 2000 istilahnya apa, tahun 2006 istilahnya apa begitu. Lalu saya mencoba untuk melihat sekarang itu media itu pakai istilah apa begitu ya. Dan setelah saya lihat secara sekilas tuh ternyata memang masih belum konsisten. Artinya masih ada yang menggunakan pemanasan global, kerusakan global, perubahan iklim, krisis iklim, dan istilah-istilah itu digunakan bergantian. Nah, maka salah satu persoalan pentingnya di sini adalah, menurut saya adalah literasi wartawannya dulu, Pak. Jadi, karena media itu mempunyai peran yang besar untuk membentuk persepsi, untuk opini publik tentang sesuatu, maka yang pertama-tama dibentuk itu juga literasi wartawannya dulu. Mengapa? Karena saya melihat di sini ini bukan semata persoalan kebijakan redaksi. Redaksi misalnya media A itu akan menggunakan istilah ini. Tidak seperti itu, karena saya melihat di media A sendiri istilahnya juga macam-macam gitu. Maka perlu ada literasi itu yang pertama. Kemudian saya juga melihat hanya beberapa media saja yang secara konsisten itu bicara tentang krisis iklim itu, dan itu adalah media-media yang ini Pak, nggak tanggung, maksudnya punya modal besar sekalian, media internasional sekalian, atau media yang aktivisme media sekalian gitu. Jadi mungkin media yang non profit sekalian gitu. Jadi kalau yang tanggung-tanggung itu saya kira berat begitu. Jadi mungkin PR besarnya itu untuk memainstreamkan isu iklim gitu. Nah, misalnya saya beberapa kali baca tentang penerapan pajak karbon gitu. Itu ada muncul di beberapa pemberitaan, tapi ya sudah, hanya lewat saja begitu. Dan saya akan cerita sedikit tentang hasil riset saya bareng dengan Climate Tracker. Jadi itu bareng dari peneliti dari Filipina, Malaysia sama Vietnam begitu ya. Dan ketika saya wawancara wartawan di Indonesia yang menuliskan tentang terutama tentang energi, mereka tuh kebanyakan ini ya sambatnya apa? Yang pertama, isu energi itu dari dulu ya gitu-gitu aja tuh Mas. Kalau ngomong sama saya begitu. Jadi saya tuh bisa loh. Misalnya saya tidak masuk ke isu itu 3 bulan, 6 bulan, saya masuk lagi, saya masih bisa mengikuti gitu. Dari dulu pemerintah kalau EBT ya ada EBT, dari dulu rencananya seperti itu gitu. Kemudian kesulitan lain adalah data yang mereka dapatkan itu tidak lengkap gitu. Sulit untuk memvalidasi gitu. Kemudian saya kira juga ada persoalan-persoalan semacam yang menjadi kegelisahan mereka, tapi mereka sendiri juga nggak tahu ini harus bagaimana. Misalnya pemerintah bikin green diesel misalnya, yang D100 itu.
itu dari minyak sawit 100%. Padahal kalau mau banyak memproduksi seperti itu artinya butuh lahan lebih luas lagi kelapa untuk perkebunan kelapa sawit. Dan kita tahu itu sangat bermasalah. Gitu. Kemudian dari hasil content analysis di berita-berita yang mereka produksi, nah ini ada yang menarik Ibu dan Bapak. Jadi berkali-kali kata yang digunakan baik di dalam judul maupun di dalam tubuh pemberitaan itu adalah optimis. Jadi pemerintah optimis target bauran energi tercapai tahun 2025. Berapa puluh persen? Apa? Itu berkali-kali diulang-ulang terus. Meskipun wartawannya sendiri merasa ragu, tapi juga mereka tetap menuliskannya karena itulah kutipan langsung dari pemerintah. Itu yang jadi pertama. ikut optimis ya wartawannya. Tidak, Pak. Kalau saya wawancara sih tidak optimis, Pak, tapi sangat apa ya? Ya terus ya mau gimana lagi gitu. Belum tahu mau bagaimana. Kemudian yang kedua adalah percepat. Wah, ini juga sering sekali. Pemerintah percepat apa? Pemerintah percepat apa? Percepat. Jadi dan itu sudah dari dulu gitu. Percepat, optimis, percepat, optimis, percepat, optimis. Saya tidak tahu apakah itu lalu betul-betul bisa membuat kita ini optimis atau tidak begitu ya. Tapi ya itulah yang dilakukan. Sementara wartawan yang menuliskan hal kontra itu sedikit. Hal kontra itu misalnya ketika COVID kemarin pemerintah lalu mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang dikritik karena tidak memperhatikan isu keberlanjutan. Jadi fokusnya di pemulihan ekonomi. Tapi keberlanjutannya mana? Nah, yang membahas itu hanya sedikit begitu. Nah, dan mungkin sedikit menjawab atau menanggapi ya pertanyaan dari Pak BW tadi tentang iklim tadi ya, penggunaan kata iklim tadi. Nah, itu saya sendiri juga merasa mungkin kalau menggunakan kata iklim itu bukan saja tidak ada, saya nggak sampai untuk berpikir itu tidak ada manusianya, tapi itu terlalu luas. Gitu. Artinya saya nggak ngerti apa hubungannya saya misalnya menggunakan sampah barang bekas itu untuk apa itu semacam circular economy itu hubungannya dengan iklim itu apa? Jadi ada entahlah saya menyebutnya apa ya, gap mungkin ya, gap yang atau kurang ada jembatan gitu untuk membuat paham bahwa ini tuh ada kaitannya dengan ini, lalu ada kaitannya dengan ini, lalu dengan ini, misalnya seperti itu. Dan ini ya terus terang ini bagi saya PR yang sangat besar. Begitu sih dari saya. Oh, jadi ada gap antara anjuran-anjuran yang sifatnya seolah-olah praktis dengan perubahan iklimnya itu nggak jelas ya, atau krisis iklimnya ya. Ya, tapi kalau soal optimis dan tumbuh itu ini peringatan 17 Agustus saja masih sempat-sempatnya nambahi tumbuh. Indonesia tangguh. Tangguh itu sebenarnya kan sudah bisa macam-macam ya menurut saya loh. Yang namanya tangguh gitu dengan sendirinya bukan sekedar defensif tuh. Kalau tangguh cuma defensif ini masih ada Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi ini kayak bukan hidden agenda tapi kayak desperate ya, kepengen bener gitu loh. Pengen bener tumbuh gitu. Dan seolah-olah the only way out, satu-satunya cara itu tumbuh gitu. Tapi Ya dari sisi psikologi, ide dari Pak Rian tadi menarik, Pak Budi, bahwa secara komunikatif, secara teori komunikasi, maaf saya salah ngomong, kasus yang diceritakan Bu Uli yang dialami oleh para nelayan, ya kemudian jargon-jargon di level politik internasional ataupun nasional ataupun jargon-jargon di kalangan akademisi, ya itu ternyata tidak bisa nyambung ke gagasan besar tentang krisis iklim ini. Jadi mereka penanganannya dengan demikian seperti yang dikatakan Pak Beni tadi, yang secara intuitif mengatakan kepentingannya beda-beda. Jadi penanganannya itu sporadis. Padahal lingkungan ini, krisis lingkungan dan krisis iklim ini kalau saya bayangkan itu seperti menangani wabah.
menangani wabah tidak bisa sporadis. Ya harus level, kalau ini pada level nasional harus PPKM, itu kan nasional ya, diperpanjang terus. Ya kan seperti itu. Jadi tidak bisa ditangani level lokal-lokal gitu, tidak bisa. Apa yang lokal itu harus terkait dengan polisi kebijakan yang nasional. Nah, sebenarnya sudah ada Pak Doni. Kalau di pandemi ada 3M, di 5M, Pak. 5M oke lah. Terus di di perubahan iklim atau krisis iklim kan sudah ada Pak, ada 3R, 7R, whatever. Ya. Tapi memang mungkin perlu apakah saya jadi sedihnya itu apa harus diajar dulu dengan penderitaan yang sama hebatnya dengan pandemi, baru kemudian 3R itu terus merasa nyambung ya. Bagaimana memaksa orang pakai masker itu saya kira 2 tahun yang lalu ya tidak terbayangkan. Cuman tadi Pak, mungkin benar juga. Artinya begini, banyak yang kita sebut sebagai kerusakan lingkungan itu kan seolah-olah itu terjadi di luar sana gitu Pak. Betul. Saya buang sampah menyebabkan banjir itu nggak akan ketemu rumah saya di Semarang Kota Atas gitu loh. NIMBY. Itu nggak ketemu. Nah, ya tadi menggabungkan dot-dot yang ada ya, itu kayaknya butuh teman-teman ini literasinya di teman-teman komunikasi itu akan membantu cukup banyak strateginya gimana. Termasuk tadi kalau komentar tentang Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh itu jajannya mekanisme untuk ngeyem-ngeyemi dirinya sendiri dan meyakinkan dirinya sendiri dengan cara seperti itu, Pak. Kalau dirinya sendiri tidak yakin dengan apa yang disampaikan, kan dia harus ngomong itu terus agar nantinya seolah itu menjadi bagian dari dirinya. Self-fulfilling prophecy. Ya. Enggak, tapi Pak Rian ini juga bagi saya kadang-kadang ini menawarkan satir juga. Wah, ini yang harus dilatih jurnalisnya. Kalau tahun 95, 2000 itu saya masih setuju itu. Wah, kita kan sering sekali ya memberi pelatihan pada jurnalis tentang pencemaran, tentang racun, bahkan dulu tentang racun makanan, tentang. Nah, sekarang ini everybody is jurnalis ya. Semua orang ini bingungnya gitu loh. Citizen journalism itu sudah bukan teori itu. Malah kita ini sudah. Ya. Saya mau sampaikan tentang bukunya si Rachel Carson itu loh, Pak. Bagaimana Silent Spring muncul di tahun 1962 itu kok bisa menjadi sangat fenomenal sehingga kemudian bergulir terus kan itu. Kepedulian terhadap lingkungan itu kan lebih kelihatan setelah itu gitu. Itu kayak outbreak-nya kepedulian terhadap lingkungan, tapi setelah itu kan saya nggak tahu dalam konteks yang saat ini Pak Tian mungkin gimana caranya bisa memunculkan yang semacam itu yang viral. Tapi Sapien Harari bisa loh Harari. Nah, dan ya Sapien juga menarik juga. Bukankah masalahnya jadi sebetulnya kesadaran? Kalau lingkungan kan kita sudah paham bahwa apa yang terjadi di sini akan berdampak di sana. Nah itu yang kalau ketika membuat gerakan berangkatnya kan dari kesadaran dulu. Memang kalau manusia itu kalau keadilan lingkungan itu kan dampaknya itu pada manusia. Jadi dia merasakan, kemudian dia menyadari, lalu dia kemudian bersikap, melakukan respon terhadap apa yang dia alami. Tapi kalau soal katakanlah mungkin Pak Doni bisa jelaskan lebih detail bahwa sekarang perubahannya bukan lagi terbatas pada peraturan command and control, tetapi sudah pada etika kepedulian bahwa bagaimana kita berelasi dengan alam ini dengan cara kepedulian gitu. Itu yang paling tepat untuk katakan untuk ya kita sama-sama berubah dengan alam, berubah gitu. Jadi problemnya bagaimana kesadaran terhadap alam itu tidak sama dengan kesadaran terhadap dampak yang kita terima secara langsung. Kalau itu biasanya kita langsung berespon gitu kan. Tapi kalau pada alam kecenderungannya, kalau pada alam orang itu masih ada step,
Apa yang terjadi pada saya? Ini alamnya rusak, tapi nggak langsung berelasi dengan saya gitu. Misalnya ada orang buang sampah, kan ini nggak langsung berelasi dengan saya. Nah, di sini yang literasi salah satu problem juga di sini nih. Cuma Tapi comprehension-nya. sebelum saya meneruskan dulu, tadi apa yang disampaikan Pak Rian itu saya kira benar. Saya kira beberapa dari kita menyetujui itu bahwa gagasan-gagasan tentang lingkungan, tentang iklim, baik yang terutama yang berupa krisis itu seringkali baik secara ilmiah ataupun kebijakan itu susah menjadi satu gerakan yang bersama. Karena itu soal mengkomunikasikan krisis itu tidak mudah, kata Pak Rian. Ya, sehingga dan Pak Budi tadi juga sudah memperingatkan bahwa kalau kita membuat satu wacana tertentu sebagai sebuah besaran agregat gitu, kita mengabaikan yang detail-detail itu. Nah, kecenderungan itu akan selalu ada. Mungkin sebelum saya nyampe ke bagian akhir, saya kira ini mungkin kritik terhadap wacana tentang krisis. Ya, bahwa wacana tentang krisis itu selalu akhirnya susah sekali, maka paling nggak Pak Budi sudah mulai, kita eco happiness. Tidak lagi ngomong krisis, tapi yang diomongkan eco happiness, sehingga gerakan lingkungan itu menjadi satu hal yang menyenangkan, bukan menakutkan. Sebelum kita ngomong masuk ke situ, saya coba ingin mendengarkan pendapat Pak Tian dulu, kenapa susah sekali mewacanakan krisis ini menjadi satu kesadaran bersama. Mau menegaskan aja sih sebenarnya tadi yang disampaikan sama Pak Rian ya, bahwa memang agenda medianya itu sendiri memang belum muncul. Kita lihat saja misalnya tiga online news terbesar di Indonesia, Tribun News, Detikcom, Kompas.com. Hanya Kompas.com saja yang punya kanal science. Sementara Detikcom, Tribun News itu mereka tidak punya section yang memang nanti di situ menjadi tempat bagi para jurnalisnya untuk bisa melakukan liputan, entah itu yang hard news atau soft news yang terkait dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena menurut saya bagaimanapun juga persoalan mengenai lingkungan itu harus didekati dengan pengetahuan. Kalau reporter tidak punya pengetahuan yang cukup terkait dengan lingkungan, terkait dengan istilah apa yang mau dipakai, mau itu climate neutral atau mau itu climate change atau itu climate crisis, maka mereka tidak akan punya standpoint ya. Jadi saya beberapa kali kemarin melihat ada paradigma apa, standpoint apa yang mau dipakai. Untuk punya standpoint itu berarti kan juga harus punya pengetahuan yang cukup di kepala reporter itu, mau apa nih ideologi yang mau dia gunakan untuk meliput mengenai persoalan lingkungan ini. Sayangnya sekali lagi bahwa media organisasi media tidak punya agenda mereka, tidak punya tempat yang cukup untuk itu. Kalaupun misalnya reporter punya concern terhadap itu, tapi mereka tidak punya space-nya, lalu buat apa? Ya, kalau misalnya tadi Pak BW mengatakan bahwa everybody is a journalist, oke, tapi mereka kan bergerak secara fragmented, sendiri-sendiri di media sosial. Itu bisa menjadi viral. Tetapi ketika secara agregat ya berbicara mengenai gerakan di media sosial, berarti kan secara agregat itu harus banyak. Kalau drone emprit dia bilang kalau yang merah misalnya itu berarti persoalan global warming sedang banyak dibicarakan dan seterusnya. Nah itu jadi agenda media kemudian juga menjadi penting. Lalu persoalan yang kedua adalah, oke, misalnya di Kompas.com punya kolom sains, tapi kemudian literasinya tadi, pengetahuan mereka tidak cukup. Mereka hanya merujuk pada government, authority. Padahal mungkin di era Jokowi ini political will-nya tidak sebesar era SBY tadi Bu Uli bilang. Ya, jadi hanya mengandalkan pada satu source, ya mereka tidak bisa menyuarakan sesuatu yang seharusnya mungkin kemudian disuarakan. Lalu yang kedua,
isu-isu terkait dengan lingkungan ini kan tidak terlalu seksi di Indonesia, berbeda dengan misalnya terorisme, kemudian berbeda misalnya dengan isu-isu yang terkait kejahatan seperti itu yang bisa memunculkan views, yang bisa memunculkan kemudian klik, yang bisa memunculkan impression dan seterusnya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat menurut saya juga selain media organisasi yang konvensional, tapi juga perusahaan teknologi itu menjadi penting menurut saya. Bagaimana algoritma itu bekerja ketika kita klik global warming di Google, tentu pencariannya itu akan berbeda karena di situ ada political algorithm yang dibuat oleh orang-orang di belakang Google. Kalau misalnya Yahoo, ketika kita klik global warming, apakah sedetail Google yang sudah berkomitmen untuk tackling global warming ini? Jadi selain media organisasi yang konvensional, perusahaan teknologi seperti Google, perusahaan pencarian khususnya menurut saya itu juga sangat punya peran yang besar dalam hal ini karena mereka bisa menjadikan isu mengenai persoalan lingkungan ini menjadi hal yang meningkatkan public awareness mengenai lingkungan ini sendiri. Itu sih dari saya. Oke, saya kira ini masih ada. Boleh nambahkan sedikit, Pak? Oh ya, silakan Bu Inneke Ya. sebelum saya bagian terakhir ini. Oke, kalau tadi pertanyaannya mengapa banyak orang yang tidak percaya atau susah menangkap tentang climate crisis atau climate change ini, mungkin karena penyebabnya itu tidak tampak, gitu kan? Gas rumah kaca tidak semua orang bisa paham, gitu ya. Sama lah dengan corona ini kan sesuatu yang sangat kecil kemudian nggak tampak. Sebagian besar juga susah untuk percaya meskipun di sekelilingnya terjadi. Nah, apa gejalanya, Bu? Iya. Kematian, sesak napas. Nah, sama dengan mikroplastik kan juga begitu. Orang lihat plastiknya, tetapi mikroplastik itu orang banyak yang nggak paham, termasuk wartawan. Ketika bahkan sekelas wartawan BBC pun ketika bicara mikroplastik, mereka nggak ingin terlalu tahu persis karakter mikroplastik itu gimana di alam. Yang ingin mereka tahu itu hanya hasil akhirnya dan bagian hulu dan hilirnya. Penyebabnya apa? Oke, polusi plastik. Kemudian dampaknya apa? Tetapi di tengah proses ini mereka nggak ngerti. Sama dengan cari hebohnya. Sama dengan inilah orang, apalagi itu wartawan ya, apalagi misalnya orang-orang biasa, mereka bakar sampah. Itu kan kegiatan yang sehari-hari kita lakukan gitu. Bukan kita ya, beberapa ada yang punya kebiasaan itu. Mereka kan susah mengkoneksikan gas yang kemudian keluar dari pembakaran sampah, efeknya terhadap pemanasan global, itu yang susah ditangkap. Sehingga memang literasi ini menjadi betul-betul penting, tetapi media apa yang kemudian bisa digunakan sesuai dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berlapis-lapis ini. Mungkin itu aja tambahannya. Pak Doni, ada satu burning question ini. Saya benar-benar kepengen dapat jawaban. Kalau pendidikan dasar bagaimana? Artinya gini, pendidikan itu apakah murid-murid itu masih diajari tentang terjadinya hujan, titik, gitu. Tapi bukan terjadinya perubahan iklim. Jangan-jangan sudah sampai ke sana. Ada yang keliru. Saya pernah berantem dengan guru SD anak saya. Cara get rid sampah itu salah satunya paling efektif katanya dibakar loh. Sampai masuk gini ya, dia protes sama gurunya ini. Ya, kuncinya begitu ya, mati aku. Enggak, maksudnya kan biasanya diajari terbentuknya hujan itu zaman saya kecil itu belajar itu ya. Nah sekarang mungkin kalau mau tadi Bu Uli kan bilang ini ada gap ini antara Pak Benny dan Bu Uli bilang ini ada gap, apa yang dilakukan belum tentu kelihatan dampaknya. Seandainya itu masuk dalam pelajaran mulai TK, SD itu mungkin menarik loh ya. Menarik sebenarnya. Misalnya. Sebenarnya sekarang itu malah lebih detail loh, Pak. Betul, Pak. Saya justru malah kadang-kadang merasa ini kayaknya terlalu berat buat SD. Nah, ini anak yang masih punya anak SD ini siapa ini ya? Betul. Itu masih Pak. Itu masih diajarkan. Bahkan sejak PAUD itu sudah diajarkan. Terbentuknya hujan. Bukan terbentuknya hujan ya, tetapi semua isu-isu lingkungan yang mulai simpel-simpel buang sampah kayak gitu-gitulah. Itu sih diajarin sih. SD bagaimana hujan terbentuk itu ya. Tapi mengapa nggak nyampe ke krisis itu? Nah itu belum.
Atau mungkin belum nyampe ya, anak saya baru masuk SMP ini. Tapi kalau Nah, SD kayaknya belum. kayaknya itu perlu penelitian. Pertanyaan Pak Budi tadi, burning question-nya Pak Budi itu perlu riset dulu kita, hasil risetnya dipaparkan di ruang Rabu Agora ini. Oke, kita karena waktu sudah makin Don, mendekati. malah tidak di situ, Don. Kalau anak saya justru terus terang pendidikannya tuh sekolah YouTube itu. Nah, iya termasuk bagaimana anak-anak belajar secara formal di sekolah ataupun secara informal dari mana saja, dari berbagai sumber. Tapi waktu kita makin mendekati akhir, saya mau masuk ke satu persoalan terakhir. Ini didiskusikan bersama termasuk dari rekan-rekan komunikasi. Pak Budi Widionarko beberapa waktu yang lalu, mungkin juga saya, itu memperkenalkan bahwa pendekatan lingkungan itu nggak bisa pakai cara nakut-nakuti. Ngomong krisis itu, cara menakut-nakuti. Karena itu Pak Budi waktu itu menyatakan itu tidak efektif. Nah, itu mungkin bisa diulangi lagi, dan Pak Budi memperkenalkan istilah eco-happiness. Jadi bagaimana kita berperilaku ramah, menyadari relasi manusia. Kalau dalam etika kepedulian, manusia dan memunculkan kesadaran manusia dan lingkungan itu mutlak hubungannya. Ya bukan seperti yang katakan, saya tetap teringat pada pendapat Pak Benny bahwa lingkungan memang tidak terlalu butuh manusia, tapi manusia tidak mungkin tanpa lingkungan. Nah, ini yang harus dimunculkan. Ya, mungkin Pak Budi bisa menjelaskan lagi kenapa pendekatan eco-happiness ini waktu itu diyakini Pak Budi, juga saya yakini sebetulnya, ini lebih efektif untuk mewacanakan kesadaran manusia tentang bahwa dia tidak bisa pindah ke Mars misalkan, tidak bisa pindah ke planet lain, kita itu hanya punya satu planet ini yang ya harus dirawat. Gimana Pak Budi menjelaskannya? Ya, memang salah satu kekhawatiran saya itu dengan eco-happiness ya Pak ya, itu dia bisa jadi elitis itu loh. Problemnya meskipun sebenarnya awalnya saya mendapatkan semacam ide itu justru melihat bahwa manusia itu siapapun dia ya, mau yang terdidik, tidak terdidik, yang kaya, miskin, itu semua itu mestinya senang pada yang namanya the beauty of nature. The beauty of nature. Kalaupun mereka ada orang-orang yang bisa tinggal di daerah slum dengan tumpukan sampah yang sekian banyak itu, saya masih memandang itu sebagai kemampuan manusia untuk menenggang rasa sebenarnya. Dia itu terpaksa dalam keadaan itu, keterpaksaan. Jadi kalau kita berangkatnya dari kecintaan manusia terhadap keindahan, ya, the beauty of nature, mungkin keteraturan, keindahan, harmoni dan seterusnya, mudah-mudahan orang akan lebih bergerak spontan dan alamiah daripada ditakut-takuti. Arahnya tadinya begitu. Sekarang ini bagaimana mewujudkan itu? Salah satu tantangan yang disampaikan oleh beberapa ekonom terhadap saya yang tertarik sebagai gagasan itu adalah ini saatnya Anda mengkuantifikasi bagaimana parameternya apa, tolok ukurnya apa. Nah, di situ saya takut terjebak lagi seperti kasus-kasus yang lain gitu loh. Jadi teman-teman ekonom itu melihat. Jadi saya sendiri itu suka mengolok-olok ya, ekonom itu begini. Ekonomi itu begitu ada krisis seperti pandemi itu tidak ada jalan lain selain konsumsi pokoknya. Pokoknya intinya itu mesti menggenjot konsumsi. Ya, saya pikir itu saya tulis di Kompas itu saya pikir udah merontokkan dunia persilatan, ternyata ya enggak juga gitu ya. Jadi karena dan orang-orang itu masih nulis seperti itu. Pokoknya konsumsi harus ditingkatkan. Karena pertanyaannya gini, setelah diskusi dengan ekonom lah, kalau bukan konsumsi yang terukur gitu ya, ada proses transaksi, membeli, kegiatan perekonomian jalan, bagaimana kita bisa mengukur perkembangan sebuah ekonomi. Nah, kecuali Anda bisa mencoba membuat tolok ukur untuk happiness. Jadi tantangannya di situ.
Jadi tantangannya itu ke arah itu lagi gitu. Kecuali ya kita masuk di masyarakat, kita memulai di masyarakat yang belum terlalu materialistik. Mungkin seperti di Bhutan atau di negara-negara yang belum materialistik. Itu pun saya juga mulai pesimis gitu. Apakah Bhutan bisa menjaga itu terus-terus, itu juga pesimis ya. Mungkin yang bisa Afghanistan mungkin sebentar lagi ya, dengan kemungkinan. Saya artinya yang tidak terlalu kalau dia masih sangat dipengaruhi oleh apa namanya daya pikat materialistik ya, kapitalis materialistik peradaban sekarang ini ya akan sangat sulit. Nah, happiness itu kan ukurannya, jadi happiness terhadap alam itu ternyata juga sekarang ini ya, ternyata ini elaborasi lebih lanjut Pak Doni dari perenungan saya, ternyata untuk mendapatkan keindahan alam itu ternyata memerlukan uang juga ternyata sekarang ini. Dan bahkan sudah terjadi segregasi, hanya mereka-mereka yang punya uang membeli tiket bisa masuk untuk menikmati alam yang indah. Nah, Mereka-mereka yang punya mobil SUV bisa menerabas sampai tempat-tempat yang mungkin agak, yang kalau jalan kaki itu ya capek gitu, pakai mobil itu bisa kemudian lihat alam yang ini dan membayar tiket. Nah, ini kritik saya pada Pak Budi. Kalau saya boleh masuk. Ya. Dari tadi kan saya jadi moderator terus. Sebenarnya pertama saya sepakat dengan Pak Budi dengan istilah eco happiness. Ya, dan saya kira ini satu wacana yang kalau disebarkan dan diterapkan itu akan lebih mudah menyadarkan manusia bahwa dia itu tidak bisa lepas dari lingkungan. Dia itu hanya satu unsur dari ekosistem ini. Ya. Nah, cuma masalahnya pada patokan happiness itu, perbedaan pendapat Pak Budi dan saya. Kalau Pak Budi, happiness itu bagaimana kita bisa menikmati alam. Tadi Pak Budi mengatakan itu ya. Menikmati itu dengan kelima indera kita. Ya, dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dan mengkonsumsi. Pokoknya menikmati itu mengkonsumsi. Ya, konsumsi itu penting memang. Tapi itu bukan ukuran kenikmatan. Paling tidak secara filosofi kalau kita mengikuti Aristoteles misalkan, itu bukan patokan kebahagiaan, bukan patokan happiness. Itu patokan paling rendah standar untuk bisa hidup, mengkonsumsi itu. Bukan hanya mengkonsumsi makanan ya, tapi mendengar musik itu juga standar rendah. Itu bukan patokan bahagia. Itu nikmat itu ya nikmat, senang, dan nikmat juga bisa batal. Nah, happiness itu bukan mengkonsumsi, tetapi memproduksi, melakukan kegiatan. Jadi kegiatan apa ya? Secara kalau dalam hal lingkungan ya kita ramah pada lingkungan. Pak Budi tadi memberi contoh Bhutan. Mungkin sangat dekat dengan Semarang ini Sayung. Saya kira PMLP pernah ke situ waktu itu dengan beberapa rekan dari Radboud. Sayung itu di pesisir pantai utara dekat Demak, situ perbatasan Semarang Demak itu terpisah karena di Tanah Mas itu dibangun pemecah ombak gitu loh. Jadi airnya mengalir ke situ dan lahan itu terpisah. Di situ ada makam yang dikeramatkan. Ya, dan kemudian lahan itu terpisah, lalu tapi 5 kepala keluarga, 5 kakak, dan saya nggak tahu jumlah anggota keluarganya berapa, itu masih mau bertahan hidup di situ. Tujuan utamanya apa? Karena itu makam leluhur mereka yang suka diziarahi dari mana-mana. Ya, dan kemudian mereka bertahan hidup di situ. Kemudian ada lembaga donor dari Jepang, JICA, yang menanami mangrove, ya, sampai di situ ada ekosistem lah. Dan orang-orang itu harus setiap saat, setiap hari ke Pulau Jawa dengan naik perahu, ya 10 menit naik perahu dari lahan yang tersisa karena abrasi itu sampai ke Jawa itu naik perahu 10 menit untuk sekolah, untuk bekerja, untuk belanja, itu harus ke Sayung Demak itu. Lalu balik lagi. Nah, Trianto ketika saya ceritain itu tertarik dan dia menulis jadi satu novel kan. Dan kalau saya baca novelnya Trianto itu, dan anak-anak di situ senang, anak dari 5 kakak itu mereka gembira tiap saat. Ya,
dan bahkan kalau beberapa tahun yang lalu burung-burung bango yang di mana dekat Kodam di atas itu, serondol itu kan masih di situ kan, sekarang nggak ada, pindah semua ke mangrove-nya di Sayung itu. Dan para seorang ahli burung dari Undip itu, Pak siapa saya lupa namanya, itu juga meneliti burung di situ. Menurut dia pada waktu-waktu tertentu itu ada burung yang migrasi ke situ dari Hong Kong, dari mana-mana. Sorry Pak Doni, itu bukankah konsumsi juga itu? Bukan, maksud saya gini Pak. Melihat burung yang datang dan senang itu. Oh iya, mengkonsumsi itu penting. Bukan, tapi maksud saya, ya saya mau ceritakan itu yang ditulis di novelnya Pak Trianto itu, 5 kakak itu seperti kalau kita teringat lagu lama Morning Has Broken itu loh. Jadi pagi yang mereka itu seakan-akan ini pagi yang pertama. Penyanyinya Nana Muskori ya, itu kelihatannya penyanyi kuno banget. Cat Stevens, Yusuf Islam sekarang. Sekarang jadi Yusuf Islam. Ya, tapi itu semua itu seakan-akan hal baru. Jadi manusia itu akhirnya mereka merawat lingkungan, 5 kakak itu. Merawat apa yang ada di situ supaya itu bisa ditinggali. Jadi kalau enggak ya mereka akan makam leluhur, mereka perhatikan pertama makam leluhur, dan dengan makam leluhur yang sudah tenggelam loh sebetulnya, itu petilasan saja. Ya, sehingga dan mereka merawat di situ dan hidup sederhana seperti apa lingkungan itu yang tersedia. Ya, jadi mereka merawat, bekerja. Jadi itu happiness saya kira. Berarti konsep happiness Anda itu saya anggap loh ya, kalau bukan utopis ya sangat divine, sangat transcendental ya. Bukan bekerja Pak, happiness itu kalau kita bekerja. Loh, ya gini, itu orang yang maksud saya itu pendekatannya relatif pragmatis karena mencari celah ini ya Pak, jalan keluar ya. Kalau dia diberitahu jangan mencemari polluters pay principle, maka betul kalau saya justru apa sih yang Anda dapatkan dari alam sebenarnya? Minimal keindahan. Keindahan itu membawa kebahagiaan. Memang beda, tapi kalau sampai ke situ kan saya bayangkan orang datang tutup mata bahkan nggak lihat apa-apa bahagia. Wah itu agak susah itu. Manusia itu ada unsur egosentris juga ya. Ada unsur untuk kita itu mendapatkan apa gitu. Oh memang. Ini kalau masuk ke wilayah ini nih, New Age, spiritualisme New Age ini. Iya. David Hawkins itu kalau ngomong apa tangga happiness itu kan dia punya force and power ya. Itu kan kelihatan gitu. Dia punya angkanya Pak Budi. Kalau 200 ke bawah itu dianggap masih force gitu. Belum masih power, belum sampai ke masih force, belum sampai ke power. Itu ada urutannya, terus ada deskripsinya masing-masing dan secara agenda apa namanya ya politik lingkungan memang akan lebih sulit yang transenden tadi saya kira. Tapi saya nggak sepakat kalau saya disebut pendekatan saya itu transenden. Karena atau utopis lah. Atau utopis itu juga tidak karena untuk bisa bahagia ya seorang pemusik itu harus menunjukkan potensinya, harus bermain musik. Dia tidak bisa sendirian, jadi harus ada yang mendengarkan. Dia dengan kata lain dia berkarya untuk orang lain. Kalau dia mendapat applause, nah itu dia bahagia. Kalau orang itu sampai terharu, dia bahagia. Berarti dia bahagia sendiri di depan objek ya. Manusia yang lain itu jadi apa itu kalau dalam konteks itu? Oh, bukan objek, Pak. Itu ekosistem. Itu bagian dari kebermusikannya. Nah, kalau seperti itu membuat gerakan lingkungan sebagai gerakan kolektif ya agak susah ya. Kalau saya Pak itu memang perlu diskusi. Ya. Orang yang mendengarkan musik sampai menitikkan air mata, saya misalnya nangis mendengar lagu itu bagi saya juga memproduksi Pak. Benar. Memproduksi empati. Benar. Saya mengkonsumsi musik, tapi saya memproduksi empati. Dari empati mungkin kalau bahasa kerennya ketergerakan hati lah. Sama lingkungan juga begitu. Kalau lingkungan juga begitu. Kalau kita merawat lingkungan, ya dia akan membantu kita memproduksi O2 misalkan. Ya, itu penting untuk pernafasan toh. Apa enggak abstrak banget, Pak?
Atau ini pertanyaan nih, saya tetap penasaran nih. Di Jakarta itu ada yang namanya kampung, saya tuh sering tulis tuh kampung bengek, yang sekelilingnya semua plastik, ada banyak ratusan kepala keluarga tinggal di situ. Ya. Dia itu keluar kemanapun dah, buang air ya ketemunya plastik, semua plastik. Kalau Anda tanya mereka punya kebahagiaan enggak? Jangan-jangan punya. Menemukan kebahagiaan dari alam atau tidak, nah itu yang agak susah itu untuk mendapatkan jawaban itu. Karena jadi kebahagiaan yang saya maksud tadi itu keberartian. Bahwa saya berarti untuk yang lain, berarti untuk lingkungan, bukan mengkonsumsi, Pak. Loh ya, mengkonsumsi ya nggak apa-apa. Konsumsi itu syarat untuk hidup. Tapi kalau konsumsi dianggap sebagai bahagia, nah itu problematis kata Aristoteles. Nah, backgroundnya Pak Beni itu apa coba? Itu kan air ya kalau nggak salah ya, air ya. Bu Inneke itu malah pantai, aku gedung BSB Unika. Yang baru, Unika. Ya, saya merasa ya, kenapa saya pasang itu pasti ada kebahagiaan saya memasang ya. Masa aku pasang karena disuruh, ini peringatan 17 Agustus, oke kita pasang lainnya. Ini masang karena seneng gitu. Nah ya karena dengan memasang itu kata kerja, Pak. Nah, makanya saya sekarang sadar kenapa background Anda itu blur hari ini, karena Anda tidak mau mengkonsumsi background Anda. Loh, tapi ya konsumsi itu bisa jadi, maksud saya konsumsi itu juga bisa jadi satu kontribusi ya Pak. Kalau saya sih bayangan saya kayak misalnya anak muda begitu ya, atau inilah gerakan perempuan sekarang ini ada. Saya punya satu kolega, dia sangat ingin memberikan kontribusi ke lingkungan. Dia itu mau mencoba mengganti ya semua keperluan dalam tanda kutip yang terkait dengan wanita yang bisa dipakai berulang kali, jadi nggak pakai sekali pakai. Ya menurut saya sih itu konsumsi, tapi itu membuat happy, membuat apa ya? Oh ternyata saya bisa berperan di sini, meskipun dengan membeli sesuatu begitu ya. Nah menurut saya kok itu membeli dengan wise itu yang membuat gembira itu bukan membelinya, tapi wise-nya itu. Saya kira nah mungkin ini bisa jadi topik berikutnya Pak, etika kebahagiaan, eco happiness itu didiskusikan. Kebahagiaan iklim atau krisis iklim. Iya. Mungkin berubah istilah itu Pak. Dari tadi krisis jadi bagaimana kebahagiaan iklim. Balik ke bukunya Hawkins saja Bu Uli, David Hawkins itu ya. David Hawkins. Istilahnya Pak Budi itu menarik sebetulnya eco happiness. Nah itu bisa menimbulkan berbagai aliran tentang apa itu happiness. Kalau teman-teman itu perdebatan klasik sebetulnya saya dengan Pak Budi itu antara filsuf hedonis sama yang Aristoteles. Waduh, Rainai. Kalau teman-teman hedonis itu penting loh Pak. Memotretnya bukan gitu Don. Kalau teman-teman New Age, memotretnya bukan antara hedonis sama non hedonis atau distopia sama utopia, tapi memotretnya adalah lebih kepada drivennya kita mau fear atau love. Semua tindakan manusia itu hanya dua itu aja, fear atau love, sudah. Apa yang dilakukan bisa sama persis, tetapi drivennya bisa membedakan. Ini dilakukan karena love, yang kemudian mungkin berkembang menjadi etika kepedulian, whatever, eco happiness, tetapi juga bisa fear, dengan tindakan yang ekspresinya bisa saja sama. Nah, teman-teman New Age itu sekarang dorongannya energinya beda ya. Nah, dorongannya jangan yang fear dong, dorongannya harus yang ini, jangan ditakutin dengan neraka dong. Nah, itu cuman sekarang mentratnya itu banyak buku-buku yang semacam itu kalau mau bedah dan sudah mulai banyak mengkuantifisir, Pak. Ya, tapi kita ini lupa tujuan kita awal loh Pak Doni. Tujuan kita ini adalah menyiapkan sebuah buku tentang krisis lingkungan sebenarnya, literasi krisis lingkungan. Kalau sebenarnya kalau kita bicaranya krisis itu, ini coba teman-teman komunikasi setuju nggak? Itu lebih mudah tersampaikan daripada
yang happiness tadi. Happiness itu perlu ya jadi elitis nantinya gitu. Jadi elitis. Kalau diungkapkan secara tertulis itu jadi elitis gitu. Ya. Kalau kalau krisis kan seolah-olah ya kamu munculnya SOP toh Pak, munculnya langsung SOP. Benar nggak? Misalnya masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati kono, gitu, tulisan-tulisan gitu itu ada kan. Nah, kalau dibuat sampai seperti itu, sampai menukik seperti itu memang apa namanya, yang bahasa krisis lebih cocok gitu. Makanya kita coba, siapa tahu ada kebahagiaan iklim itu mungkin menarik juga. Climate happiness. Saya kira saya belum tidak lupa dengan tujuan utama penulisan buku bersama tadi, Pak. Temanya tetap literasi krisis iklim. Ya, tetapi nah di situ chapter-chapternya kan bisa beragam, Pak. Yeah. Kalau saya wacanakan sore ini karena saya ditunjuk jadi moderator, ya saya bagi di awal itu saya bagi dua, kita ngobrolin tentang krisis dan bagaimana pendekatan krisis ini bisa nyampe pada sebagian besar orang, dan juga apakah itu bisa, lalu saya mengingatkan lagi pendekatan yang pernah kita tawarkan dan saya kira masih kita suka menawarkan itu, yaitu eco happiness. Ya, mana yang lebih efektif. Dua pendekatan ini saya kira perlu kalau nanti kita menulis buku perlu ditulis, Pak. Ya. Akhirnya dan ada satu orang yang kemudian membahas mana yang sebetulnya lebih mungkin diterapkan dalam situasi saat ini. Kalau saya boleh usul mungkin yang pertemuan ke depan Pak Rian itu share yang hasil studi Anda itu, Pak, sehingga kami yang bisa menanggapi dari sisi lingkungannya mungkin menarik itu. Boleh, Pak? Ya. Yang tentang media tadi ya? Ya, hasil studi itu menarik saya kira. Nanti dokumennya saya share dulu. Ya. Iya juga tadi ada pesan, mungkin kita bisa nambah beberapa rekan lagi di forum ini. Silakan, saya yang muda-muda kan banyak yang nggak kenal ya. Mungkin. Ya, oke, mungkin kita cukupkan dulu atau masih ditambah lagi? Tergantung Mas Tian nanti ngeditnya gampang ya. Tinggal 2 jam Pak persis ini. Yuk. Ya, saya kira 2 jam cukup ya untuk setiap sesi. Kalau terlalu lama mungkin kurang menarik. Saya stop rekamannya. Ya, terima kasih. Selamat sore semua Ibu dan Pak.